Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elia Septiani SIP MAP, NIDN 0915099950. Saya adalah salah satu dosen di Stisi Veteran Palopo pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Sebelum melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu saya mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau yang biasa disebut dengan RPS. Yang kemudian RPS ini disetujui oleh Kepala Program Studi. Di pekan pertama atau di awal pertemuan perkuliahan, saya akan menyampaikan dan menampilkan rencana pembelajaran semester ini kepada mahasiswa bersamaan dengan kontrak perkuliahan. Dengan tujuan mahasiswa dapat mengetahui rencana pembelajaran dan materi-materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa adalah membekali mahasiswa konsep, teori, prinsip, dan praktik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Adapun CPL Prodi dalam mata kuliah ini yaitu pertama, menjunjung etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, menguasai konsep administrasi pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, mampu menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keempat, mampu menyusun dan merekomendasikan inovasi desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Yang kelima, mampu mengevaluasi administrasi pemerintahan desa dan mengidentifikasi permasalahan administrasi desa serta memberikan alternatif dalam penyelesaiannya. Kemudian ada beberapa CPMK pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa, diantaranya yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan administrasi dalam lingkup pemerintahan desa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kedudukan desa dalam pemerintahan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis otonomi dan urusan pemerintahan desa. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan susunan organisasi pemerintahan desa. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis pelayanan publik di pemerintahan desa. CPL selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menganalisis pembangunan desa, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sumber pendapatan desa, dan mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah di kabupaten. Selanjutnya, adapun bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa adalah pertama, pengertian administrasi dalam lingkup pemerintahan desa. Kedua, definisi atau konsep pemerintah dan ruang lingkup pemerintahan. Yang ketiga, sejarah dan kedudukan desa dalam pemerintahan. Yang keempat, otonomi desa. Yang kelima, susunan organisasi pemerintahan desa. Yang keenam, pelayanan publik di pemerintahan desa. Yang ketujuh, pembangunan desa. Yang kedelapan, sumber-sumber pendapat desa. Dan yang kesembilan, hubungan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah di kabupaten. Adapun sumber referensi saya ambil untuk mata kuliah ini yaitu di buku maupun di e-book dan artikel jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Nah, perkuliahan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan untuk pembahasan materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah hybrid learning, yang mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas dan secara online melalui e-learning dan Sefima. Nah, selanjutnya, pendekatan pembelajaran menggunakan model delivery
interaction dan assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Misalnya, menjelaskan kepada mahasiswa konsep dan ruang lingkup administrasi pemerintahan desa dengan tujuan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan ruang lingkup administrasi pemerintahan desa tersebut. Kemudian di tahap interaction yang mana terjalinnya hubungan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa itu sendiri. Biasanya selama interaction ini di tengah proses perkuliahan saya melakukan sesi tanya jawab kepada mahasiswa. Selain itu saya juga biasanya memberikan kuis kepada mahasiswa. Contohnya, biasanya saya memberikan pertanyaan disebut apakah digitalisasi administrasi pemerintahan desa yang sekarang telah banyak digunakan di desa. Ini bertujuan adanya feedback selama proses perkuliahan tersebut. Selain sesi tanya jawab, saya juga membentuk small group discussion yang biasanya terdiri 3-5 orang di setiap kelompok, yang kemudian saya akan memberikan tema diskusi terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa, sehingga proses perkuliahan berjalan aktif dan komunikatif. Kemudian di tahap asesmen yaitu penilaian. Biasanya komponen penilaian ini pun saya sampaikan pada awal perkuliahan bersamaan dengan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Adapun aspek penilaian untuk mengukur pemahaman dan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan administrasi pemerintahan desa ini adalah pertama itu kehadiran 15%, kemudian sikap 20%, keaktifan 15%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Jadi totalnya 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Atau mungkin bisa sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pemerintahan desa, mungkin ibu mau mendengar saya mereview kembali tentang apa itu administrasi. Ada yang bisa? Coba apa yang bisa? Coba akan tangannya ini. Silakan adalah mengorganisasikan membangun kegiatan yang Sekali lagi, main. Silakan. Berarti adalah penyimpulan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada ketentuan Tadi ada teman-temannya yang sudah memberikan penjelasan tentang administrasi. Lagi jadi bukan saja administrasi adalah keseluruhan kegiatan orang atau tim yang tujuannya mencapai tujuan yang sama. Kemudian di dalam mencapai tujuan yang sama itu ada pembagian tugas dalam dengan misalnya kita di sini ada sebagai kerja maka itu ada pembagian tugas. Kemudian tidak ada pembagian tugas dengan peralatan atau sarana dan prasarana. Dan sebagainya. Ya, administrasi kerjasama orang atau lebih adanya pembagian tugas yang jelas. Tidak seperti ini.
sangat menyenangkan untuk ibu. Aktivitas pemerintah. Oke, jelaskan. Pemerintah adalah organisasi atau lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur pemimpin dan mengelola tata kehidupan masyarakat di suatu negara. Lembaga ini memegang kekuasaan tertinggi di sektor menegakkan hukum dan mencapai ketertiban dan kesejahteraan bersama. Pemerintah adalah pihak yang menjalankan pemerintahan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sejahtera. Jadi siapa lagi yang lain? Caranya ini barisan yang betul dari depan ini. Pemerintahan, lihatlah masyarakatnya. Bukan sudah masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Kemudian ada lagi perkataan, tapi sekarang bagaimana pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang akan mengabarkan kualitas pemerintahan ini. Maksudnya ini, melihat pemerintah, maka lihatlah bagaimana kondisi masyarakatnya. Ketika kita akan melihat kondisi suatu masyarakat, maka kita akan tahu bagaimana kualitas pemerintahannya. Jadi, misalnya kondisi masyarakatnya, misalnya masyarakatnya sudah sejahtera, pembangunan di daerahnya ini sudah merata, tidak ada lagi itu misalnya KKN, maka itu tidak dikatakan dengan pemerintahan yang baik atau disebut pemerintahan. Nah, kita bisa mengukur kualitas pemerintahan itu bukan saja kualitas pemerintahan itu kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di daerah tertentu. Misalnya ibu mau konferensi ya, setelah ibu memberikan semacam ada bukan tadi, bukan cuma ibu yang menjelaskan saja. Jadi misalnya misalnya di pemerintahan utara, bagaimana kondisi masyarakat untuk kualitas pemerintahan, dengan pembangunan di utara, bagaimana kita kesejahteraan dengan yang bisa malamnya kondisi masyarakat yang bersama ada yang coba itu dari pembangunannya, bagaimana pembangunan di utara. Kalau pembangunannya tidak saya perlu tahu saya kalau di Papua dan juga kalau dari pembangunannya bisnis masyarakat untuk atau pembangunan baru apa atau begini saja, karena di timur bagaimana pembangunan yang ada di timur. Kalau di timur bisa bantu itu ada salah satu rumah sakitnya, rumah sakit sebelah itu sudah bagus untuk pembangunannya. Kita sudah diawasi oleh Bupati. Prosesnya juga bagus karena diawasi dari atas. Terima kasih. Kalau saya melihat pembangunan yang ada di utara ya lumayan bagus dan berkembang karena contohnya juga rumah sakit di Demak dan beberapa rumah sakit dan ini sudah luar biasa apalagi pelayanannya dan
orang-orang di atas lingkungan juga. Jadi itu sebagai perkembangan yang ada di utara baik perkembangan. Kalau misalnya pembangunan dari Kalau soal yang terpenting itu cuma bagaimana nih? Kalau mau dibilang juga bagus, belum juga karena saya lihat ini kurang menuju ke sana karena kendaraan pun juga dengan lokasi yang sangat jauh dan dan akses jalan ini yang kurang berarti contohnya saya kurang ngerti kesempatannya itu sangat menggunakan kenapa karena struktur bangunannya itu seperti ada masih ada yang kurang mungkin pernah ke sana yang pernah saya itu tidak ada struktur bangunannya itu ada yang masih dari kayu jangan cuma puskesmasnya itu kantor desanya pun saya juga sudah pernah ke sana cuma dia itu dari kayu. Jadi intinya kalau di daerah kita tahu karena itu karena perbaikan bangun itu lebih ke aksesibilitasnya. Jadi bagaimana masyarakat juga bisa mengaksesnya ke sana. Pembangunan karena kebanyakan juga lalu ke anak-anak daerah sebenarnya yang berkurang jadi bagaimana itu menjadi tugas pemerintah supaya akses pendidikan itu dimudahkan. Ada mau ditanyakan tentang konsep pemerintahan bisa mengakses dengan mudah tidak terlalu tinggi birokrasi baik tingkat legislatif eksekutif dan maka itu dikatakan adalah pemerintahan yang berjokomen. Pernah dengar berjokomen apa? Fokus ke rakyatnya dan merubah wilayah satu lain macam-macam dan bisa bersosialisasi bersama kita. Jadi misalnya kita kaitkan dengan administrasi, administrasi itu lebih kepada bagaimana pemerintahan itu memberikan pelayanan kepada publik. Ya, khususnya di sini pelayanan publik itu khususnya pada birokrasi pemerintahan. Bagaimana jumlah di kegiatan pikir ya salah satu bentuk publik di mana kalau misalnya dalam pelayanan itu masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanannya. Tidak ada lagi keluhan dari masyarakat seperti disabilitas atau abang dan juga dikatakan kita sampai dalam hal pelayanan publik. Kemudian itu juga connect itu paradigma awal. Kemudian bergeser menjadi good government, di mana bukan lagi pemerintah yang ikut andil dalam mengelola satu negara, mengelola satu pemerintahan, tapi juga sekarang sudah melibatkan sektor publik dan aktivitas. Mengapa dia sendiri mengaktifkan itu? Karena pemerintah itu memiliki keterbatasan
keterbatasannya misalnya dari negara. Kemudian di dalam bukunya ilmu bencana tentang pemerintahan dia membagi tiga kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan judicial. Ayo coba kalau yang perintah yang ada yang tahu yang mana itu siapa saja yang berada di kekuasaan eksekutif itu karena pemerintah itu memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya misalnya dari negara mungkin untuk kerjasama seperti kita mendatangkan investor dari luar ya jadi itu bukan lagi kontrolnya tapi sekarang kita berdasarkan bagaimana panglima itu menjelaskan kemudian di dalam bukunya ilmu bencana tentang pemerintahan dia membagi tiga kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan judicial. Ayo coba kalau yang perintah yang ada yang tahu yang mana itu siapa saja yang berada di kekuasaan eksekutif. Satu administrasi dilakukan di dalam berusaha pemerintahan. Mereka apa yang namanya sebelumnya yang mau ada fungsi pemerintahan, kami itu pelayanan, kemudian pembangunan, pemberdayaan, dan pemakzulan. Pelayanan ini berkaitan dengan kemudian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pembangunan, belajar tadi itu dunia, kemudian pemberdayaan. Coba ada yang kita seperti apa itu pemberdayaan? Saya silakan. Dunia apa dunia? Pemberdayaan adalah upaya pemerintah dapat memastikan kemampuan dan daya saing masyarakat agar mereka mampu mengatasi masalah bergantung pada kekuatan. Ya, kita contoh untuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita jelaskan contohnya seperti memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar dapat berusaha sendiri, mengadakan pelatihan pertanian modern kepada petani agar dapat panen memberikan pelatihan pengelolaan keuangan kepada pelaku UMKM agar usahanya dikelola.
kebanyakan sekarang dia tidak berkelanjutan, hanya kegiatannya hari ini selesai. Tapi mengumpulkan saja kewajiban. Banyak program-program pemerintah yang tidak berkelanjutan. Pembenahan itu bagaimana setelah misalnya kelompok yang kita berikan pelajaran kita berjalan ini pada bisa kita lepas ketika dia sudah bisa mandiri. Pokoknya dari segala apapun dia bisa dilepas. Tapi sekarang pasangannya itu banyak pelajaran atau keterampilan yang diberikan itu tentang tidak ada kegiatan berkelanjutan yang ada. Jadi yang jelas kita dari ini berkaitan dengan kebijakan yang juga oleh pemerintah. Ya, itu sejak kapan ada? Maksud yang masuk dalam itu utama dulu yang lain kita sebutkan gerakan Indonesia ini dia yang lebih tahu meneliti demografis yang ada di desa. Karena mungkin di desa ini ada yang kurang, pakai kedua pembangunan tidak bisa benar kita banyak desa yang ada tugasnya ini tugasnya diberi atau tulis tangan. Makanya lihat pemerintah desa itu berdasarkan pertanyaannya, bagaimana pelayanannya dan bagaimana pembangunan di dalamnya. Jadi bagian tulis tangan, kemudian dipedekkan dan dikirim di email. Iya itu. Jadi bisa gitu. Ada tanyakan? Ya, makasih ya atas perhatian di kelas 9. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama bisa kita pahami dan kita